oli bawaan motor ya, yang Yamalub itu di mesin, mohon maaf, di mesin itu kasar ya kalau dipakai dibandingkan dengan Pertamina Enduro G. Ini di mesin lebih adem. Isinya itu 900 mili ya guys. Ini saya beli yang 0,8, nanti saya tambahin 100 mili lagi. Jadi saya kalau beli itu awalnya 1 liter, dituangkan 900 mili, saya sisakan 100 mili buat nanti penggantian oli yang kedua. Nah, baru saya beli untuk penggantian oli yang kedua yang 800 mili ya, 0,8 liter. Nanti tinggal ditambahin yang 100 milinya yang kemarin saya sisakan. Oke. Terus alat apa aja yang digunakan untuk penggantian oli ini? Yang pertama ini guys, tang untuk membuka tutup oli. Kemudian kunci 12. Saya biasa menggunakan kunci ini guys, kunci shock 12 untuk membuka baut oli. Oke. Gimana caranya? Mari ikuti tutorialnya guys. Oke guys, ini baut pembuangan oli ya, ada 2. Nah ini dia di bawah ya. Kalau yang ini untuk baut pembuangan oli. Jadi kalau kalian mau mengisi oli untuk Yamaha Lexi, Aerox maupun NMAX, kalau buka pembuangan olinya dari sini, ini kita hanya menuangkan 900 mili saja ya. Jadi jangan diisi dengan 1 liter guys. Kenapa? Karena kalau diisi 1 liter itu biasanya seal di CVT-nya itu jebol. Seal di CVT jebol, kemudian seal di magnetnya juga nanti bisa jebol kalau dituangkan 1 liter. Nah, kalau kalian ingin menuangkan 1 liter, kalian itu harus ini guys, pembuangannya dari sini. Ini dia. Ini pembuangan oli juga. Nah, kalau yang 1 liter itu di sini guys. Ya. Ini 1 liter, jadi kalian bisa buang di sini ya. Buangannya di sini. Ya. Jadi bisa dibuang di sini 1 liter. Ini nanti ada saringannya, ada saringan olinya, nanti bisa kalian bersihkan. Jadi saya akan buang olinya dari ini ya, dari pembuangan yang ini nih. Kita siapkan kunci 17 guys, kunci 12 ya, kunci 12. Nah, ini kita putar saja berlawanan arah dengan jarum jam. Oke guys, jadi kalian siapkan dulu wadahnya ya, taruh di bawah. Kemudian ini kunci shock 12 ya, masukkan, putar berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu masuk guys. Iya. Kalau sudah tercopot, kita putar dengan tangan. Nah, seperti ini. Kita putar sampai olinya keluar ya guys ya. Nah, sampai olinya keluar semua. Nah, ini baut pembuangan olinya. Oke. Oke, selanjutnya kalian buka ini apa namanya, penutup oli aja pakai tang ya. Nah, ini dia. Nah, kita buka ininya. Oke. Nah, ya guys, kita buka. Oke, kita biarkan sampai olinya turun guys. Nah, untuk pengganti oli ini kenapa nggak menggunakan kompresor? Karena kompresor itu mengandung uap air guys, jadi bahaya buat di mesin.
jadi bisa menimbulkan karat. Oke, setelah dicopot ininya, pembuangan apa namanya, tutup oli, langkah selanjutnya kita pasang baut yang pembuangan oli yang di bawah ya guys. Kita pasang dulu. Oke, setelah oli kita rasa sudah turun semua. Kalau saya biasanya kalau buang oli itu saya buangnya malam, kemudian besok paginya baru saya isi oli yang baru. Jadi biar oli yang lama turun semua guys. Oke, kemudian kita pasang baut pembuangan olinya ini guys ya. Ini dibersihkan dulu, bisa pakai tisu, bisa pakai lap yang bersih biar tidak ada kotoran nanti yang masuk ke dalam. Kita lap dulu guys ya, ini pakai tisu bautnya. Nah, tisu, kemudian ini pembuangan olinya guys, kita lap dulu pakai tisu. Oke, kemudian kita pasang bautnya. Usahakan pasang baut ini menggunakan tangan ya guys, menggunakan tangan, di pasin ya. Nah, diputar dulu pakai tangan. Nah, setelah diputar, oke, pakai tangan, kemudian kita pakai kunci sok ya. Kita pakai kunci sok, kita kencangkan ya, jangan terlalu kencang nanti slack. Oke, nah selesai ya, ini bautnya sudah terpasang. Kemudian baru kita tuangkan olinya guys. Oke, kemudian kita tuangkan olinya. Ini untuk oli Pertamina yang asli. Nah guys ya, ini ada kode produksi ini. Jadi tutup oli sama botol itu harus sama ya. Ini kelihatan nggak? Nah ini nomor tutup olinya nih harus sama yang di botolnya ya. Oke, itu ciri-ciri oli Pertamina yang ori. Kita tuangkan guys. Oke, kemudian kita tuangkan ininya, olinya ya guys ya, oli Pertamina Enduro. Kita buka tutupnya. Nah ini ada segel, ciri-ciri oli Pertamina yang asli. Di samping tadi ada tulisan nomor produksi, kode produksi, tutup sama bodi sama. Ini ada segel guys. Oke, kemudian kita tusuk saja ya. Nah, kita buka. Oli Pertamina ini baunya kayak bau ini, kayak bau permen. Baunya kayak bau permen ya. Kemudian kita tuangkan. Ini ada aluminiumnya, kita buang dulu ya. Oke, kemudian kita tuangkan saja. Tuangkan sampai 900 ml. Tuangkan. Setelah ini tertuang semua olinya sampai tetes darah terakhir ya, sampai tetes oli terakhir, kemudian kita baru ditutup. Cabut dulu corongnya. Nah, ini corongnya antik guys, ini corong bekas trompet anak saya ini. Saya pakai buat ganti oli. Ini corong bekas trompet ya guys. Memanfaatkan barang yang ada. Oke, kemudian kita tutup ya. Ini dibersihkan dulu, bisa menggunakan tisu ya. Bisa menggunakan tisu. Dibersihkan dulu sampai bersih. Oke. Kemudian kita ke sini guys. Kita tutup ya. Nah, kita tutup. Yang ininya tutupnya sini, kita putar pakai tangan juga tidak apa-apa. Oke,
kemudian kita kencangkan pakai tang guys, kita kencangkan pakai tang ya. Ini pakai tang ya. Nah, kita kencangkan. Oke, kita putar yang kencang. Udah selesai. Itu cara tutorial mengganti oli Pertamina Enduro Matic G 20W40. Ini saya rekomendasikan buat motor-motor Matic ya. Di samping itu juga dia produk dalam negeri, jadi kita cinta produk dalam negeri ya. Oli Pertamina Enduro Matic G ini udah MB ya, Jaso MB. Api servisnya sudah SL ya, jadi semakin tinggi api servisnya itu semakin bagus ya. Ini SL sudah lumayan lah. Oke, itu aja tutorial cara mengganti oli Pertamina Enduro Matic G di motor saya. Jangan lupa subscribe, share, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya. Terima kasih, jaga selalu kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Kita lawan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.